Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Triwulandari dari NPM 230410120. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen konflik, yaitu yang pertama tentang conflict of paradox. Conflict of paradox adalah kondisi di mana konflik ini mempunyai dua pandangan yang berbeda, yaitu yang pandangan lama menganggap konflik ini sebagai sebuah virus yang harus dihindari dan cepat diselesaikan. Nah, yang pandangan baru menganggap konflik ini sebagai detak jantung, yang artinya di mana organisasi tanpa konflik itu akan menjadi tidak berkembang dan stagnan di situ-situ saja. Nah, konflik sendiri mempunyai dampak negatif serta dampak positif. Apabila sebuah organisasi tersebut minim konflik, tidak ada inovasi yang berkembang dalam organisasi tersebut. Nah, apabila organisasi tersebut memiliki konflik yang terlalu banyak, itu juga tidak bagus karena dapat menimbulkan kekacauan yang terjadi di organisasi tersebut. Adanya konflik itu bukan tentang organisasi menjelaskan bahwa organisasi ini itu sehat, tapi adanya konflik itu justru menunjukkan kepedulian orang-orang yang berada di organisasi itu peduli terhadap apa yang dilakukan pada organisasi tersebut dalam mencapai tujuan bersama, serta mampu bertukar pendapat pada organisasi tersebut. Yang kedua itu terdapat gambar kurva konflik versus kinerja, yaitu pada kurva tersebut di sisi kiri, apabila konflik itu menurun atau bahkan tidak ada dalam organisasi, kinerja organisasi itu menjadi menurun karena di organisasi tersebut tidak ada tantangan, tidak ada perbedaan pendapat, atau bahkan tidak ada hal yang perlu diperdebatkan. Nah, apabila yang di sebelah kanan, ketika konflik itu naik, kinerja itu juga menjadi menurun karena di sana bukan tentang perbedaan pendapat lagi, tetapi tentang pertentangan ego dan perbedaan pendapat yang sangat dapat memicu pertengkaran. Nah, posisi yang lebih baik adalah di tengah, yaitu posisi moderat atau posisi pas dari konflik itu, karena di tengah ini dapat meningkatkan kinerja. Jadi apabila di tengah ini konflik yang pas akan menimbulkan kinerja yang pas juga. Nah, di sini ini terjadi diskusi sehat, yaitu dapat membantu meningkatkan kinerja. Nah, konflik di tengah ini dapat memunculkan ide-ide baru, inovasi, dan diskusi yang lebih kritis lagi. Contohnya dalam tim kerja, apabila semua orang setuju, tidak ada perbedaan pendapat, justru solusi yang dihasilkan itu malah biasa saja. Nah, apabila terjadi perbedaan pendapat antara orang di organisasi tersebut, hasil yang didiskusikan itu akan menjadi lebih matang. Jadi intinya konflik itu perlu ditempatkan di level yang pas. Lalu soal yang nomor 3, yaitu tentang bagaimana intervensi pemimpin dalam memelihara konflik pada organisasi. Nah, pemimpin sendiri mempunyai peran penting untuk menjaga konflik itu tetap berada pada jalur yang sehat dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama melakukan stimulasi konflik. Nah, stimulasi konflik ini dilakukan ketika organisasi itu terlalu adem ayem atau kurang inovasi. Nah, pemimpin ini bisa memancing diskusi atau perbedaan pendapat agar memunculkan ide baru. Nah, yang kedua itu pengendalian konflik. Pengendalian konflik itu dilakukan agar konflik itu tetap sehat dan tidak melebar kemana-mana pada saat beradu pendapat. Nah, caranya itu dengan mengarahkan semua pihak ke tujuan awal, yaitu meskipun terdapat perbedaan, jadi fokus utamanya itu tetap
pada hasil. Nah, lalu yang ketiga itu penyelesaian konflik. Nah, penyelesaian konflik itu digunakan ketika konflik ini sudah melewati batas. Nah, pemimpin itu juga harus turun tangan apabila konflik itu melewati batas atau yang dapat menyebabkan para anggotanya itu uh, berargumen tetapi sampai menimbulkan pertengkaran. Nah, misalnya dengan mediasi atau kompromi agar konflik ini tidak merusak hubungan kerja antara anggotanya. Nah, manajemen konflik yang baik itu dampaknya dapat langsung ke kinerja pegawai. Nah, ketika konflik dapat dikelola dengan baik, kinerja itu akan terus meningkat, produktivitas itu naik, dan budaya kerja itu tetap terjaga. Nah, dari konflik itu uh, bukan suatu hal yang harus dihindari, tetapi harus dikelola supaya konflik tersebut dapat menjadi kekuatan dalam organisasi tersebut. Yang keempat yaitu menjelaskan tentang matriks resolusi konflik, yaitu yang pertama bersaing. Nah, di sini ini tegas namun tidak kooperatif, biasanya digunakan saat keputusan itu harus cepat dan tegas, tetapi konsekuensinya itu ada pihak yang kalah. Nah, yang kedua itu kolaborasi, tegas dan kooperatif. Nah, ini yang paling ideal karena sama-sama mencari solusi win-win solution. Nah, ini itu cocok untuk masalah penting yang membutuhkan solusi jangka panjang. Nah, yang ketiga menghindar atau biasa disebut avoiding. Nah, di menghindar ini justru tidak tegas dan tidak kooperatif karena biasanya digunakan kalau masalahnya itu kecil dan belum ada saatnya untuk diselesaikan. Nah, yang keempat itu akomodasi, tidak tegas tapi kooperatif. Biasanya dipakai untuk menjaga hubungan dengan cara mengalah. Lalu yang kelima itu ada kompromi. Nah, kompromi ini bisa menjadi jalan tengah di mana kedua pihak itu sama-sama mengalah. Ini sering menjadi solusi praktis saat waktu yang dibutuhkan pada saat berargumen itu terbatas. Nah, jadi tidak ada satu gaya yang paling benar. Nah, semuanya itu bisa dipakai tergantung dengan situasi. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.